dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya eh, komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa eh, ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Kim. Nah, itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang. Diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan, ini terjadi cukup panjang. Dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin, maupun juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah,
ada untuk lanjut usia, dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan, platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi Hmm. belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis tentunya, masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya dia manahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian Ya. dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Syahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Syahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar, dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Mhm. Lebih jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tiket pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa, dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Syahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan, dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi, bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta, Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar, atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal
pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok ya kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi karena situasi politik ya seperti kemarin undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. Hmm. PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi Hmm. masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya, tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29, apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat Hmm. bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti apa Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga, kita lihat aja nanti. Masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya, Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, terinformasi itu tidak, Bang? ya, memang ini agak susah ya menurut masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus, ya. Tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga preferensi politik nomor satu untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Hmm. Ya, siapa yang dibalikin ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa, ya udah
kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Hmm. Artinya menyadari ya Bang Syahrin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu. Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa Hmm. yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, Hmm. bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi. Ya, itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta, proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati, dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Hmm. Oke, Bang Syahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya, dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Syahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi, meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta, mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, ya tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, Hmm. sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa eh, ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, Hmm. khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh Hmm. karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Kim. Nah, Hmm. itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang. Diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan, ini terjadi cukup panjang, dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, Hmm. berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Hmm. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku
dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat eh, kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Hmm. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin maupun Hmm. juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi Hmm. belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis, tentunya masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya diamanahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian Ya. dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Sahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Sahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar, dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Lebih Mhm. jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tiket pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa dan juga daerah kita.
Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Syahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada suatu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok. Ya, kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi karena situasi politik ya seperti kemarin, undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. Hmm. PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi Hmm. masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang konser untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya, tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29, apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya.
Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya, Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, informasi itu tidak, Bang? ya, memang ini agak susah ya masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga, preferensi politik nomor satu untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Hmm. Ya, siapa yang dibalik ini ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa, ya udah kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Hmm. Artinya menyadari ya Bang Sarin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu. Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa Hmm. yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, Hmm. bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi ya itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati, dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Mhm. Oke, Bang Zahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Zahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta, mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, ya tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, Hmm. sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa eh, ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, Hmm. khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya
terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Kim. Nah, Hmm. itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan kita tahu bahwa cukup panjang. Diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan, ini terjadi cukup panjang. Dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur. Karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya, Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin, maupun juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia, dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis, tentunya masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya diamanahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian Ya. dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri
yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Syahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Syahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Mhm. Lebih jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tiket pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Syahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi.
Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan kita lihat saja nanti sampai dengan besok, ya kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi. Karena situasi politik, ya seperti kemarin, undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29 apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah, ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka dan kami melihat bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kongkong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, informasi itu tidak, Bang? Ya, memang ini agak susah ya masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari 3 partai politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga preferensi politik nomor 1 untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Ya, siapa yang dibalikin ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa, ya udah kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Artinya menyadari ya Bang Sarin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu? Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati, dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai
untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Oke, Bang Sahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya, dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Sahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi, meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation, there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta, mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari KIM. Nah itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan, ini terjadi cukup panjang, dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu Mbak. Apa
yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Hmm. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin maupun Hmm. juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi Hmm. belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis tentunya, masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya dia manahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian Ya. dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Sahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta? Ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Sahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Lebih Hmm. jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tiket pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Hmm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Hmm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Sahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies.
mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta, Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada suatu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok. Ya, kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi karena situasi politik ya seperti kemarin, undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. Hmm. PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi Hmm. masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya, tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29, apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat Hmm. bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti apa Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya, Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan
begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, terinformasi itu tidak, Bang? Ya, memang ini agak susah ya menurut masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini, ya. Mungkin publik lah yang menilai, karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga, preferensi politik nomor satu untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Hmm. Ya, siapa yang dibalikin ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan, di atas kekuasaan ada yang maha kuasa. Ya udah, kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Hmm. Artinya menyadari ya Bang Syahrin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu. Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, Hmm. bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi. Ya, itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta, proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati. Dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Hmm. Oke, Bang Syahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya, dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Syahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi, meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta. Mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, ya tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa eh, ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, Hmm. khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Kim. Nah, Hmm. itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang. Diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan, ini terjadi cukup panjang, dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta,
dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya, Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Hmm. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin, maupun juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia, dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis, tentunya masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya diamanahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian Ya. dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Syahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Syahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama.
bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar, dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Mhm. Lebih jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tingkat pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa, dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya, yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Syahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan, dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi, bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta, Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar, atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar, dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok. Ya, kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi, karena situasi politik ya seperti kemarin, undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. Hmm. Nah, PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa
masyarakat bereaksi. Ada aksi masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29 apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka dan kami melihat bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang? Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kongkong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, informasi itu tidak, Bang? Ya, memang ini agak susah ya masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari 3 partai politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga preferensi politik nomor 1 untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Siapa yang dibalikin ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa, ya udah kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Artinya menyadari ya Bang Sarin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu? Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi, itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati, dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Oke, Bang Sahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya, dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Sahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi, meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation, there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus. Bagaimana arah untuk DKI Jakarta? Mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan
rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, ya tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa eh, ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Kim. Nah, itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan. Ini terjadi cukup panjang, dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan, atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin, maupun juga misalnya program-program terkait dengan
tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi Hmm. belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis tentunya, masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya diamanahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian Ya. dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Syahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Syahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Mhm. Lebih jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tiket pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Syahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta, Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah
bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah, ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok. Ya, kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi karena situasi politik ya seperti kemarin, undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. Hmm. PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi Hmm. masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya, tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29, apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti apa Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa, mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya. Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, informasi itu tidak, Bang? Ya, memang ini agak susah ya mengambil masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga preferensi politik nomor satu untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Hmm. Ya, siapa yang dibalikin ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita Bismillah aja
bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa. Ya udah, kita menjalani takdir itu. Tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Hmm. Artinya menyadari ya Bang Syahrin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu. Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, Hmm. bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi. Ya, itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta, proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati. Dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Oke, Bang Syahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Syahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta. Mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, ya tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa eh, ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Kim. Nah, itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan. Ini terjadi cukup panjang, dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan
PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin maupun juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis, tentunya masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya dia diamanahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Syahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Syahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar, dan juga bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Lebih jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tiket pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap
pemerintahan yang ada. Jadi Hmm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa, dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Sahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan, dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi, bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta, Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar, atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar, dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok. Ya, kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi, karena situasi politik ya seperti kemarin, undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. Hmm. Nah, PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi Hmm. masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada, dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29 apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah, ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat Hmm. bahwa
partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu Bang. Biasa kita kan kumpul kan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya, Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, informasi itu tidak, Bang? ya, memang ini agak susah ya mengambil masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga preferensi politik nomor satu untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Hmm. Ya, siapa yang dibalikin ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa, ya udah kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Hmm. Artinya menyadari ya Bang Sarin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu. Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, Hmm. bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi ya itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati, dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Hmm. Oke, Bang Sahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Sahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta, mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, ya tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, Hmm. sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa eh, ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, Hmm. khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan
untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh Hmm. karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Kim. Nah, Hmm. itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan kita tahu bahwa cukup panjang. Diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan, ini terjadi cukup panjang. Dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur. Karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, Hmm. berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Hmm. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya, Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat eh, kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Hmm. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin, maupun Hmm. juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia, dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi Hmm. belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis, tentunya masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya dia manahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian dari Ya.
pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Syahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Syahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Mhm. Lebih jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tingkat pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya, yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Syahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain.
Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok ya kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi karena situasi politik ya seperti kemarin. Undang-undang Pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa Ya. ternyata PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya, tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29, apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat Hmm. bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti apa Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya, Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, terinformasi itu tidak, Bang? ya, memang ini agak susah ya masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga preferensi politik nomor satu untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Hmm. Siapa yang dibalikin ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa, ya udah kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Hmm. Artinya menyadari ya Bang Sarin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu. Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, Hmm. bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi ya itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati, dasarnya
adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Oke, Bang Zahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya, dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Zahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi, meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta, mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari KIM. Nah itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan, ini terjadi cukup panjang, dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat
eh, kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Hmm. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin, maupun Hmm. juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi Hmm. belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis, tentunya masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya diamanahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian Ya. dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Sahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Sahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar, dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Lebih Mhm. jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tiket pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Sahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan dan juga tentunya banyak yang menjadi
bagian dari konstituensi bisa dikatakan seperti itu, Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta, Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm, Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm, kita lihat saja nanti sampai dengan besok ya kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi karena situasi politik ya seperti kemarin undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi Hmm. masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya, tentunya dengan semua partai kita Ya. komunikasikan hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29, apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti apa Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya. Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada
Pilkada Jakarta. Ada kong-kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, informasi itu tidak, Bang? Ya, memang ini agak susah ya masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga, preferensi politik nomor satu untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Ya, siapa yang dibalik ini ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa, ya udah kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Artinya menyadari ya Bang Syahrin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu. Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati, dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Oke, Bang Syahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya, dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Syahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi, meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta, mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari KIM. Nah itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan, ini terjadi cukup panjang, dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan
kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya, Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin, maupun juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia, dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan, dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis, tentunya masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya dia diamanahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Syahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta, ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Syahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar,
dan juga bahkan nasionalisme dan juga agamis. Ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Mhm. Lebih jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tingkat pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya, yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Syahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi bisa dikatakan seperti itu, Mhm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah ini tentunya akan menjadi Mhm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya. Karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar. Hmm. Tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok. Ya, kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi karena situasi politik ya seperti kemarin, undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. Hmm. Nah, PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi.
ada aksi masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya, tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29, apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti apa Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga. Kita lihat aja nanti, masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya, Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, informasi itu tidak, Bang? ya, memang ini agak susah ya masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai itu Anies konkret mendapatkan dukungan partai. Dari sisi masyarakat, Anies konkret juga mendapatkan dukungan warga preferensi politik nomor satu untuk di DKI Jakarta. Tapi memang ya langkahnya tidak mudah. Langkahnya tidak mudah. Hmm. Ya, siapa yang dibalikin ya kita juga tidak bisa berspekulasi. Kita bismillah aja bahwa manusia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi semua kekuasaan di atas kekuasaan ada yang maha kuasa, ya udah kita menjalani takdir itu, tugas kita adalah ikhtiar sejauh yang kita bisa. Hmm. Artinya menyadari ya Bang Sarin ya, dan juga paham betul bahwa iya ini ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk kemudian tidak meloloskan Anies Baswedan bisa maju di pilkada seperti itu. Kita belum menyimpulkan itu, cuman bahwa yang kita rasakan kan seperti itu faktanya kan, Hmm. bahwa sudah mendapatkan dukungan, tidak lagi mendapatkan, sudah berproses, tidak lagi ya itu kan proses-proses yang kita lalui, fakta proses peristiwa-peristiwa yang kita lalui, dan kita belum memiliki tafsir atau penilaian terhadap semua proses ini apa di balik itu. Bagi kita bahwa kita melihat secara positif, ini adalah keputusan partai, ini adalah kedaulatan partai, kita hargai, kita hormati, dasarnya adalah dinamika di internal dan juga platform perjuangan partai, dan ini adalah integritas dan juga komitmen para pimpinan partai untuk membangun demokrasi yang sehat dan menyerap aspirasi dari konstituennya atau para pemilihnya. Kita hargai dan kita hormati itu. Hmm. Oke, Bang Sahrin, ini banyak pendukung Abah yang kemudian galau begitu ya dalam tanda kutip, tidak tahu akan memilih siapa di Jakarta. Sebagai closing statement dari Bang Sahrin, ada tidak pesan dari seorang Anies Baswedan untuk para pendukungnya di tengah dinamika yang masih terjadi meskipun kita masih bisa menunggu sampai 23.59 nanti malam, Bang? Baik, pesan Bung Karno adalah for a fighting nation there's no journey's end. Jadi perjuangan masih panjang, kita terus bagaimana arah untuk DKI Jakarta, mari sama-sama kita tunggu apa yang menjadi sikap Mas Anies Baswedan untuk DKI Jakarta sehingga mampu menghadirkan rasa keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ya, ya tentunya sebagai bagian yang selama ini menjadi pembicaraan dan juga perbincangan di tingkat partai politik, dan kita tahu bahwa Mas Anies juga memiliki hubungan yang baik dengan ya semua partai politik, sehingga komunikasi itu ya terbangun dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi artinya komunikasi baik itu dengan, karena kita tahu bahwa eh, ada 4 partai politik yang telah mendukung Pak Anies, seperti PKB, PKS, Nasdem, dan juga PDI Perjuangan. Namun karena konstelasi nasional, khususnya 3 partai itu, yang mana Koalisi Indonesia Maju atau KIM berkepentingan untuk merangkul semua kekuatan politik sehingga menjadi KIM Plus, dan untuk itu maka pada saat itu kan ada kebijakan bahwa peta nasional ini harus sampai di tingkat juga terjadi di tingkat daerah. Oleh karenanya terjadi perubahan dukungan dari partai-partai politik yang ada terhadap yang tadinya ke Mas Anies, akhirnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Kim. Nah, itu di satu sisi. Yang kedua, komunikasi juga dengan PDI Perjuangan, kita tahu bahwa cukup panjang diskusi dengan PDI Perjuangan, tukar pikiran, tukar gagasan. Ini terjadi cukup panjang, dan kita tahu bahwa DPD PDI Perjuangan mengusulkan satu nama kepada DPP, yaitu Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, karena kita tahu bahwa keputusan akhir kan ada di DPP. Ya. Nah, oleh karena itu rangkaian kegiatan kan terlaksana dengan baik. Misalnya saja kegiatan kunjungan Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan selanjutnya juga pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B, masih di dalam lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, itu semua dilakukan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan partai PDI Perjuangan, bicara tentang soal kebangsaan, bicara soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berbicara soal platform perjuangan partai, dan bahkan lebih lagi ada bagaimana program untuk ketika misalnya pemerintahan DKI Jakarta dikelola oleh pasangan Anies dan PDI Perjuangan. Bagaimana untuk rakyat kecil, bagaimana untuk lingkungan, kelestarian lingkungan, bagaimana untuk politik tata ruangnya. Nah, ini semua menjadi bagian dari perbincangan dengan PDI Perjuangan. Namun kita lihat bahwa fase-fase itu sampai di ujung dengan ada hadiah buku dari pimpinan Partai PDI Perjuangan terhadap Anies, yaitu buku-buku pikiran-pikiran Bung Karno dan juga dinamika PDI Perjuangan. Nah, itu semua menjadi dasar PDI Perjuangan telah menyatakan putusannya, dan kita tahu bahwa yang diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan ya Mas Anies sendiri menghargai dan menghormati putusan itu. Kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan, partai memiliki independensi masing-masing partai politik yang harus dihormati. Sehingga keputusan yang telah disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan pengusungan Pramono Anung dan juga Rano Karno, nah tentunya itu sangat kita hargai sebagai bagian dari keputusan partai. Gitu, Mbak. Apa yang sedianya menjadi obrolan terakhir sebelum akhirnya PDIP ini mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Apakah memang dari DPP begitu ya sudah sempat berdiskusi bahwa iya nanti Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan, atau belum sejauh itu, Bang? Ya, sebenarnya yang baru terjadi itu adalah tukar gagasan. Bagaimana mengkonfirmasi gagasan partai dengan gagasan Mas Anies. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan, nah ini relatif sebagaimana apa yang sudah juga ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak program, baik itu perumahan untuk rakyat miskin, maupun juga misalnya program-program terkait dengan tata ruang, kelestarian lingkungan,
dan sangat banyak ya tentunya program-program terkait dengan warga. Misalnya kita tahu bahwa ada untuk apa namanya pelajar, ada untuk mahasiswa yang tidak mampu agar tetap bisa kuliah, ada untuk lanjut usia dan semuanya. Jadi memang perbincangannya itu adalah seputar gagasan platform perjuangan dasar-dasar ketika nantinya menjadi ataupun bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi Hmm. belum sampai kepada ya hal-hal yang sangat teknis tentunya, masih pada gagasan-gagasan besar untuk ketika nantinya dia manahkan atau bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang baru tahap itu, sehingga tahapan apakah itu sudah fix didukung oleh PDI Perjuangan? Ya tentunya tidak. Ini adalah bagian Ya. dari pendekatan ataupun silaturahmi yang fase penentuan keputusannya tentunya ada di ruang tersendiri, yang dalam hal ini tentunya adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hmm. Dengan kemudian tidak diusungnya Anies Baswedan oleh PDI Perjuangan ini, kalau dari pihak Anies Baswedan sendiri, Bang Sahrin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian hal yang wajar saja karena mungkin tidak adanya kesepakatan begitu ya untuk menyamakan ideologis atau menyamakan pemikiran untuk bisa maju di Pilkada Jakarta? Ataukah dari lubuk hati yang paling dalam Pak Anies ada juga kekecewaan, Bang Sahrin? Ya, tentunya tidak ada kekecewaan. Kami melihat bahwa ya kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai. Itu adalah bagian dari independensi partai, kedaulatan partai. Mas Anies sendiri dari sisi pemikiran kurang lebih sama. Bagaimana Pancasila bisa tegak menjadi dasar dan juga Ya. bahkan nasionalisme dan juga agamis, ini bagaimana bisa berjalan seiring. Ini adalah cita-cita kemerdekaan untuk bagaimana melakukan harmonisasi secara sosiologis antara seluruh entitas anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Lebih Mhm. jauh dari itu tentunya adalah ini tidak hanya sekedar tiket pilkada, tapi ini adalah soal bangsa, soal negara, soal bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dan bagi Mas Anies, kita tahu bahwa ya di dalam pemerintahan tentunya akan lebih mudah karena didukung oleh infrastruktur negara, ada aparat, ada anggaran, ada segenap stakeholder tentunya yang akan mempermudah melaksanakan atau mewujudkan gagasan-gagasan politik yang ada. Namun jika pun tidak di dalam pemerintahan, ya bisa juga pengabdian itu dilakukan melalui di luar pemerintahan, memberikan Mhm. pikiran-pikiran alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada, menjadi bagian dari peran untuk membangun check and balances terhadap pemerintahan yang ada. Jadi Mhm. itu tidak ini bukan soal hati, tapi bahwa ini adalah lebih kepada soal membangun negara, bangsa dan juga daerah kita. Oke, jika pada akhirnya kemudian bukan Anies Baswedan begitu ya yang bisa melaju di Pilkada Jakarta, yang paling dinantikan Bang Sahrin, bagaimana sikap politis seorang Anies Baswedan begitu ya, memiliki elektabilitas yang tinggi, pendukungnya juga cukup banyak di Jakarta. Apakah kemudian dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan nantinya akan menunjukkan keperpihakan pada salah satu pasangan calon untuk kemudian juga bisa membawa massa untuk bisa mendukung paslon yang juga diusung oleh Anies Baswedan ini? Ya, masa pendaftaran kan masih terbuka. Kita lihat Ya. sampai dengan tanggal 29 nanti tentunya. Hmm. Namun Mas Anies dengan segenap apa namanya visi yang ada, gagasan dan juga tentunya banyak yang menjadi bagian dari konstituensi bisa dikatakan seperti itu, Hmm. Mas Anies mendapatkan preferensi warga yang nomor satu ya kalau di Jakarta, Ya. tertinggi. Nah tentunya ini tidak lantas dibiarkan begitu saja. Menurut kami bahwa memang pada satu kondisi Mas Anies akan menyampaikan tentunya apa yang menjadi gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya ketika nantinya sudah menjadi jelas ketika ini didaftar ataupun tidak terdaftar atau mendapatkan tiket atau tidak mendapatkan tiket. Jadi itu tentunya akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan juga tentunya untuk membawa Jakarta seperti apa. Ya kita tahu bahwa Mas Anies adalah pejuang politik, dia adalah politisi pejuang yang tentunya punya agenda. Agenda-agendanya itu adalah
bagaimana mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, bagaimana tata kota lebih baik, bagaimana pembangunan itu juga berpihak kepada yang kecil, baik itu soal tata ruangnya maupun soal pembangunan ekonominya. Nah, ini tentunya akan menjadi Hmm. bagian dari hal yang akan dipertimbangkan oleh Mas Anies tentunya, karena masyarakat juga pasti menanti, pasti menunggu kemana Oke. arah Mas Anies. Oke, artinya kita menunggu nanti Bang Sarin sampai 23.59, apakah Baik, memang masih ada pergerakan atau tidak. Tapi sejauh ini Bang Sarin, apakah memang sedang terbangun komunikasi dengan sejumlah partai politik yang membuka kemungkinan atau membuka jalan Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta? Masihkah sampai detik ini berlangsung, Bang? ya kita kan tahu bahwa semua partai telah mendaftar, Hmm. tapi bahwa kita juga tahu bahwa ada pasal yang juga membuka ruang ketika nanti ada pendaftaran yang lain. Dan itu kan masa sekarang memang 27 sampai 29 adalah masa pendaftaran. Jadi Ya. tentunya penyelenggara menerima semua yang mendaftar dan nanti pada fase berikutnya yaitu adalah masa verifikasi. Nah, kita tunggu nanti tahapan-tahapan itu. Dan Hmm. kita lihat saja nanti sampai dengan besok. Ya, kalau komunikasi tentunya dibangun komunikasi karena situasi politik ya seperti kemarin, undang-undang pilkada yang lama tidak memberikan ruang bagi partai politik yang tidak memiliki seat. Hari Senin deklarasi seluruh partai yang memiliki seat kecuali PDI Perjuangan. PDIP. Hmm. Nah, PDI Perjuangan juga tidak bisa memajukan calon karena hanya 15 kursi, tidak mencapai 22 kursi. Nah, tapi ternyata pada hari Selasa ada putusan MK. Putusan MK membuka ruang lagi bahwa ternyata Ya. PDI Perjuangan bisa ini. Hari berikutnya lagi ternyata tertutup lagi dengan adanya balik yang akan melangsungkan pembahasan RUU Pilkada sampai dengan paripurna. Tapi ternyata bahwa masyarakat bereaksi, ada aksi Hmm. masyarakat yang begitu besar sehingga itu juga akhirnya tertutup lagi dan terbuka peluang untuk mendaftarkan. Dinamika ini begitu cepat. Jadi kita lihatlah yang dinamika-dinamika politik yang ada dan seperti apa kita tidak bisa mendahului takdir karena kita tahu sejam ke depan apa yang terjadi juga kita tidak akan tahu. Jadi oleh karena itu Hmm. ya mari kita tunggu sampai dengan pukul 23 nanti malam. Oke, saya menerima informasi juga bahwa saya ingin konfirmasi apakah benar saat ini PKB menjadi partai yang kemudian sedang concern untuk berdiskusi dan akan mengusung Anies Baswedan. Apakah itu informasi yang benar, Bang Sarin? Ya, tentunya dengan semua partai kita komunikasi Ya. karena hubungannya kan Mas Anies baik dengan semua partai. Hmm. Jadi tidak ada satu partai secara spesifik, tapi komunikasi itu terbangun dengan semua partai. Dan ya kita lihat aja sampai dengan tanggal 29, apakah masih terjadi pendaftaran pasangan baru ataukah sudah tidak ada. Nah ini kan ruangnya oleh negara kan masih dibuka. Dan kami melihat Hmm. bahwa partai-partai ini sedang mendiskusikan persoalan ini tentunya. Karena kan perubahan-perubahan itu terjadi. Di Tangerang Selatan kita lihat mengalami perubahan. Hmm. Begitu pula di Banten, ya mungkin nanti apa Jawa Barat, kita nggak tahu. Dan bisa jadi DKI juga yang sebagai epicentrum politik nasional. Mhm. Bisa juga, kita lihat aja nanti. Masih ada hari, masih ada jam. Kemudian kan ini agenda rapat Bang Sarin akan lakukan diantaranya juga untuk menggodok itu, Bang. Biasa kita kan kumpulkan biasa mengevaluasi keadaan, monitoring, ya apa Eh, langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Sarin, saya ingin minta Bang Sarin menanggapi informasi bahwa adanya gerakan bawah tanah begitu ya, agar Ya, Anies Baswedan ini tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Ada kong di bawah yang membuat Anies Baswedan sendiri tidak bisa melaju dengan begitu mudah begitu di Jakarta. Dari pihak Anies Baswedan sendiri, terinformasi itu tidak, Bang? ya, memang ini agak susah ya menurut masih ini. Dan jelas kita tahu bahwa Anies pertama-tama yang mendapatkan dukungan dari tiga partai Ya. politik, ya. Dan juga Anies juga berproses di PDI Perjuangan begitu bagus. Ya, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa menyebutkan ini apa di balik ini ya. Mungkin publik lah yang menilai karena dari sisi kita nanti terbangun spekulasi. Tapi bahwa sebenarnya dari sisi dukungan partai